Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana memberikan penilaian terhadap tugas-tugas peserta dan juga penilaian sikap. Yang pertama, tentu kita harus masuk dulu ke diklatnya, pelatihannya, kemudian pilih topik Bapak Ibu yang akan diberikan penilaian. Saya akan mencontohkan, misalnya saya akan memberikan penilaian terhadap topik kewirausahaan. Klik panah, kemudian saya geser ke bawah. Di sini ada rancangan aktivitas, diklik, geser ke bawah. Di sini ada grading, terus di bawahnya ada grading summary. 24 orang atau peserta, 21 telah mengerjakan. Kita klik grade. Ya, saya jelaskan dulu yang tampil di sini. Yang pertama, ini di sudut kanan atas itu nama peserta yang akan dinilai. Kemudian di sudut kanan atas itu ada nomor urut ya yang sedang dinilai. Jadi Bu Susan ini berada di urutan nomor 6 dari 24 peserta. Panah kiri, panah kiri, panah kanan itu untuk mengganti atau pindah ke peserta berikutnya. Kemudian di sini Bapak Ibu submission ini adalah submitted for grading, warnanya hijau sudah centang, artinya peserta tersebut sudah mengirimkan tugasnya. Not graded berarti belum dinilai. Di bawahnya lagi ada assignment was submitted 21 jam 12 menit late telat. Jadi ini Bu Susan ini mengirimkan tugasnya itu telat 21 jam 12 menit. Nah, ini terserah nanti Bapak Ibu apakah juga dijadikan sebagai dasar penilaian kalau telat, tapi mungkin tidak ya karena sebagian besar hampir semuanya telat mengirimkan tugasnya. Yang di bawah ini ada student can edit this submission. Jadi peserta bisa mengedit, merubah, mengganti tugasnya. Di bawahnya ini adalah tugasnya yang akan dinilai. Jadi nilainya kita klik, kita lihat hasilnya. Setelah Bapak Ibu mereview, melihat hasil kerjanya dan menilai, kita kembali ke tampilan tadi, kita klik back, kemudian kita scroll ke bawah. Bapak Ibu di bawahnya itu ada rubrik penilaian. Ya, ada rubrik penilaian, ada sangat kurang jika tidak 0 jika tidak mengirimkan tugas, 25 poinnya jika mengerjakan tugas tapi benarnya atau ya 25%. Jika 50% dia mengirimkan tugasnya, nilainya 50, 75, dan 100 jika minimal dia mengerjakan 90%. Nah, ini Bapak Ibu rubrik penilaiannya. Terus kemudian bagaimana cara menilainya? Tinggal Bapak Ibu klik salah satu yang Bapak Ibu yakini mana yang nilai yang tepat untuk peserta yang bersangkutan. Kita ngekliknya itu satu kali saja. Karena kalau dua kali itu netral lagi ya Bapak Ibu. Jadi kita klik satu kali. Nah, satu kali. Kemudian kalau ini ada kolom, kalau misalnya kita kasih komentar juga tidak apa-apa. Misalnya luar biasa atau excellent. Tapi kalau mau dikosongi juga tidak masalah. Terus ke bawah, di sini ada current grade in gradebook, not graded. Ya, ketika Bapak Ibu sudah klik pilihannya ini bawahnya ini adalah notify student. Ini lebih baik kita matikan Bapak Ibu, karena kalau kita hidupkan, ini nanti hasilnya akan terkirim ke peserta yang dinilai. Di sini save change, kemudian save and show next. Save change ini ketika kita klik, itu nanti tampilannya tetap di peserta yang kita nilai, tetapi kita sudah terlihat nilainya berapa, 75. Tapi kalau kita klik save and show next, berarti setelah kita menilai peserta tersebut, kita langsung melangkah ke peserta berikutnya. Jadi kalau tadi itu Susan Adam, peserta berikutnya adalah Soleh Hasan. Oke, itu.
Baik Bapak Ibu, itu gampang sekali ya menilainya. Nah, itu adalah kalau Bapak Ibu setuju dengan rubrik penilaian yang sudah disediakan oleh sistem ini. Jika tidak setuju, Bapak Ibu bisa melakukan penilaian secara manual ya. Caranya kita kembali ke halaman awal. Terus kemudian di sini ada cost, ada setting, partisipan, grade, report, more. Kita pilih grade. Setelah kita pilih grade, kemudian kita geser ke bawah. Ini adalah daftar pesertanya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sebelah kanan, di situ ada B2.12 rancangan aktivitas, B2.3.2 rancangan aktivitas. Ini semua nama ini nanti sama di sini ya Bapak Ibu, rancangan aktivitas, dan seterusnya. Yang membedakan adalah kodenya di sini. B2.1, B2.2, B2.3 dan seterusnya. Tuh. Nah, kita cari yang apa tadi yang kewirausahaan ya. Kewirausahaan itu B1.3. Kita cari ya. Nah, ini B1.3 rancangan aktivitas. Tadi Susan Adam itu sudah saya kasih nilai 75. Saya akan mengeditnya. Saya tidak cocok lah misalnya dengan rubrik yang ada. Saya mau ngasih nilai 80 ya karena tidak ada di rubrik ya saya klik edit mode ini dulu. Kemudian setelah kita hidupkan geser ke bawah, saya cari lagi tadi ya B13 ya ini ya. Jadi kalau mau ngedit ini harus muncul dulu kotak-kotaknya ini ya Bapak Ibu. Tadi saya mau mengganti Susan ini, Susan Adam. Atau mungkin saya juga bisa mengisi secara manual yang kotak-kotak kosong yang peserta lainnya. Oke lah, saya mau ini ya, misalnya Pak Abdurrahman Al-Fatih Ibnu Mujahid, saya kasih nilai 82,5 misalnya. Saya klik editnya tadi ya. Kemudian setelah masuk di sini, Abdurrahman Al-Fatih ini di B13 di kita ngisinya di sini ya Bapak Ibu final grade. Ini terkunci karena di sini perlu kita hidupkan dulu. Kita klik overriding, kemudian setelah kotaknya hidup kita tulis 82, komanya pakai titik ya Bapak Ibu, 5. Kemudian setelah itu kita save changes. Ya, kita lihat hasilnya apakah sudah muncul nilainya Pak Abdurrahman Al-Fatih. Lagi. Ya, nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Sudah muncul di penilaian. Jadi itu kalau secara manual. Mudah-mudahan jelas dan ini sangat mudah diikuti. Kemudian saya mau menilai penilaian sikap. Ya, saya kembali ke course. Kemudian saya mau menilai sikap di misalnya menu atau topik 2.1 keselamatan dan kesehatan kerja. Ketika saya klik panah, kemudian saya geser ke bawah, saya cari penilaian sikap. Bapak Ibu, penilaian sikap di sini itu tidak bisa dilihat oleh peserta ya. Jadi warnanya seperti itu. Nah, warnanya seperti ini, letter hidden ini. Hidden from student. Hanya pengajar itu yang bisa melihat. Nah, setelah itu kita klik ini ya, Bapak Ibu penilaian sikap, kita klik. Kemudian kita klik grade. Terus di bawah ini ada kalau penjelasan di atasnya, nah ini sama ya nama, kemudian nomor urut, terus di bawahnya ini Bapak Ibu submission itu peserta tidak perlu mengupload atau mengerjakan tugas, not graded belum dinilai, gitu.
The student cannot edit this submission karena peserta tidak bisa melihat ini ya. Nah, di bawah ada rubrik penilaian, jadi Bapak Ibu tinggal pilih ya nanti mana yang sesuai. Kriterianya hadir tepat waktu, aktif bertanya, aktif berkomentar, mengaktifkan kamera. Jika tidak hadir 0, jika memenuhi satu kriteria 25, memenuhi dua kriteria 50, memenuhi tiga kriteria 75, dan jika memenuhi keempat kriteria tersebut nilainya 100. Kita tinggal pilih ini salah satu gitu ya. Kemudian kita save changes atau save and show next. Saya kira ini sepakat Bapak Ibu ya, penilaian sikap ini kriterianya apa saja dan gampanglah untuk dilakukan. Terima kasih, semoga Bapak Ibu segera memberikan penilaian terhadap topik-topik yang diajarkan. Kalau penilaian sikap ini harusnya di hari ketika itu selesai mengerjakan mengajar, harusnya di sore atau di akhir sesi itu Bapak Ibu segera memberikan penilaian sikap karena langsung masih memorinya masih ingatlah siapa yang aktif, siapa yang tidak, siapa yang buka kamera, siapa yang menutup kamera itu akan sangat eh, gampang diingat. Tapi nggak masalah, silahkan dikasih nilai Bapak Ibu. Terima kasih, semoga segera tuntas ini penilaiannya dan segera terekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.